Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah sampai di hadis yang ke-28. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وكرب أبته فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل نعناه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة radhiyallahu ta'ala anha atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab, rawahul Bukhari. Jadi di hadis kali ini masih dalam pembahasan kesabaran, dan di hadis yang ke-28 ini menerangkan akan kesabaran Sayyidah Fatimah Zahra ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan menderita sebelum beliau wafat. Jadi penderitaan ini adalah salah satu penderitaan yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sangat menderita, sangat berat, sangat dahsyat sakaratul maut yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Sayyidah Fatimah sakit hati, merasa sedih akan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas ibn Malik. Wa an Anasin, ban ceritaki dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Anas berkata, qala ada Abu Basra Anas lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu al-karbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat penderitaan beliau ketika menjelang sakaratul maut, maka beliau itu mendapatkan penderitaan yang sangat ketika itu. Lamma thaqulah, samangsana tati berat an-nabi sallallahu alaihi nabi, atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala, maka mulai yataghasya anu topeh hudak kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karbu, panapa sangat tah sakaratul maut. Faqalat Fatimah, maka ada Bu pasara Fatimah tu pasara Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, wa karba abatah, ini adalah kalimat seruan Sayyidah Fatimah ketika melihat penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan meninggalkan dunia ini dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau akan menjelang wafat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra berseru, wa karba abata, ayah, alangkah beratnya penderitaanmu ayah, wa karba abatah. Faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayahmu tidak akan sedih lagi setelah hari ini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dia, akan meninggalkan sahabat-sahabatnya, akan meninggalkan kita semua di muka bumi ini, dan beliau akan pindah
ke rafiqil a'la, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata, maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat, qalat Sayyidah Fatimah Az-Zahra mulai berseru lagi, ya abatah, ayah, ayah, ajaba rabban da'ah, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ya abatah, ayah, jannatul firdausi ma'wah, surga firdaus adalah tempatmu ayah. Ya abatah, ya abatah, ayah, ila Jibril nan'ah, pada malaikat Jibril kami akan memberi kabar kematian ini. Falamma dufina, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan, qalat Fatimah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimakamkan, Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, apakah enak diri kalian, apakah kalian merasa tidak berat kalau kalian menaburkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya. Jadi hadis ini menunjukkan akan kesabaran Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra melakukan hal itu, mengatakan demikian, beliau itu tidak mengangkat suara. Beliau tidak mengeraskan suara, hanya sebatas ucapan-ucapan kecil, di mana hati Sayyidah Fatimah Az-Zahra penuh dengan keridhaan akan hal itu, penuh dengan kerelaan mengatakan hal itu. Jadi Sayyidah Fatimah ketika dalam keadaan seperti ini, bukan beliau berteriak, tapi beliau mengatakan itu semua dengan penuh kesabaran, di mana dalam kesempatan kali ini masih dalam bab kesabaran. An Anas radhiyallahu anhu, ini cerita dari Anas radhiyallahu anhu, qol, adabu pasra Anas, lamma sakulah, samang sana teti berak, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yataghashahul karbu, faqalat Fatimatu radhiyallahu anha, faqalat, maka pas adabu Fatimatu radhiyallahu anha, pasal Fatimah radhiyallahu anha, wa karba abata, duh dak nikah seruan, wa karba abata, du sakeen abi, wa karba abata, du sakeen abi, faqala laysa ala abiki karbun ba'dal yaum, laysa tada ala abiki, atas bapaan sampian karbun panapah kesakean, kesedihan, ba'dal yaum, marena are nikah. Falamma mata, maka samangsana sayyidah kanjeng Nabi, qalat, ada Abu Pasara Fatimah, ya abata abi, ini keseruan ki. Ajaba rabban da'a, ajabah nyampadani pasara abi rabban, dak ka pangeran, da'a semanggil pasara rabhu, dak kaya abi. Ya abata abi, jannatul firdausi, tining surga firdaus, ma'wa panika tempat abi. Ya abata, ayah abi, ila Jibril nan'ah, ila Jibril, dak ka malaikat Jibril, nan'ah apareng kaper basranah hu, dak kaya Jibril. Falamma dufina, maka samangsana saranaki pasara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat adabu Fatimah, fasara Fatimah Az-Zahra, atabat anfusukum, atabat apa nyaman, anfusukum panapa bakti bin kapi an nahthu, antahsu panapa kotu anaburi,
pasar tibin kapi ala Rasulillah atas kusta kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam at-turaba da ka abu da katana rawa anyritaki udah kayak hadis Al-Bukhari masyara al-Imam Al-Bukhari. Jadi di sini ya ada lafaz wa karbata wa karba abatah. Jadi lafaz ini diucapkan dan dikatakan ketika dalam keadaan penderitaan seperti di sini keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menderita sakaratul maut. Lalu Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan demikian akan penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkataan seperti ini boleh dikatakan, tapi dengan catatan tidak boleh dinyaringkan dan dilantangkan suaranya ataupun sampai dalam keadaan berteriak, itu tidak boleh. Tapi kalau semacam hanya berseru akan hal itu tapi tidak sampai mengeraskan suara, tidak sampai berteriak, itu diperbolehkan berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Dan di sini merupakan tanda ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelang sakaratul maut. Sakaratul maut tiba pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menderita sekali akan hal itu, menunjukkan bahwasanya kalau orang itu sudah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka cobaannya, ujiannya akan lebih berat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-anbiya thumma al-aqrab fal aqrab. Jadi cobaan paling berat bagi manusia adalah cobaan yang diberikan pada para nabi, para mursalin. Di antaranya juga di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cobaan yang paling berat selanjutnya adalah cobaan yang diberikan pada orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka tambah berat juga cobaan-cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menguji keimanan kita, apakah kita benar-benar iman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini qala lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjelang sakaratul maut, ketika seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita dengan penderitaan yang sangat. Maka ketika itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengungkapkan rasa penderitaan beliau, sehingga Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkata wa karba abatah. Lalu Nabi SAW bersabda laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, menunjukkan bahwasanya Nabi setelah ini akan meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi penderitaan yang sama seperti ini. Maka ketika itu qalat ya abatah ajaba rabban da'ah ya abatah jannatul firdausi ma'wah ya abatah ila Jibril nan'ah. Maka dalam hadis dikatakan idza sa'altumullah ta'ala fas'alul firdausa fa innahu sirrul jannah. Dari ucapan Sayyidah Aisyah, seruan Sayyidah Aisyah, jannatul firdausi ma'wah. Ayah, sungguh surga firdaus menunggumu ayah. Tempatmu adalah surga firdaus. Ada apa dengan surga firdaus? Dikatakan oleh para ulama surga firdaus adalah rahasia surga. Surga firdaus ada di pertengahan surga, dan surga firdaus adalah surga yang ada di tingkatan paling atas. Jadi kalau kalian meminta pada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mintalah surga firdaus.
Jadi hadis ini bisa kita ambil hukum syariah di balik itu semua, akan bolehnya mengungkapkan rasa penderitaan ketika sakaratul maut seperti yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra. Buktinya Nabi SAW ketika Sayyidah Fatimah melakukan hal itu, beliau Nabi SAW tidak mengingkari dan tidak melarang Sayyidah Fatimah Az-Zahra melakukan hal demikian, menunjukkan bahwasanya hal itu boleh selama tidak mengangkat suara dengan keras, tidak menyaringkan suaranya, dan juga tidak sampai tidak sampai melakukan hal itu dengan keras. Dan yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra di sini hanya sebatas suara, ya, sebatas suara, tidak sampai mengangkat suara dan bahkan tidak sampai berteriak. Adapun yang dilakukan orang-orang ketika merasakan penderitaan seperti ini, biasanya dia berteriak dengan suara yang keras, itu tidak boleh, ya. Yang boleh hanya kalau mengatakan itu melakukan atau mengucapkan lafaz-lafaz penderitaan seperti itu, tapi dengan tidak menyaringkan suara, tidak mengeraskan suara, tidak berteriak seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, maka itu boleh.